Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Seluruh jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan dan kesempatan untuk beribadah hingga saat ini. Sehingga kita semua bisa hadir di sore hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan secara berjamaah. Kedua, marilah kita senantiasa bersolawat pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya seperti beliau sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Saldo khas Ramadan tanggal 11 April 2023 sejumlah Rp9.894.000. Pemasukan tanggal 12 April 2023 sejumlah Rp157.000. Total khas tanggal 12 April 2023 sejumlah Rp10.051.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih pada para jemaah. Jazakumullahu khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jemaah yang telah disumbangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini selaku imam salat tarawih diisi oleh Bapak Asad dan tausiah tarawih diisi oleh Ustaz Mufis RG. Himbauan mohon maaf agar para jemaah menaktifkan sementara handphonenya dan para adik-adik agar tidak berbicara atau bercanda dengan kawannya agar tidak mengganggu sholat dan tausiah tarawih berlangsung. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih Musola Al-Badriyah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini, malam keberapa Pak Bu? Malam ke-23 ya. Tema yang akan saya sampaikan adalah tentang as-sabat alat ta'ah ya. Sabat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabat artinya teguh ya, tetap teguh ya. Sabat di dalam taat artinya tetap teguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kenapa, dan yang kedua bagaimana ya. Kenapa kita mesti tetap teguh? Kenapa kita mesti
harus selalu sabat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah sekalian, adalah karena batas amal seorang hamba, garis finish seorang hamba di dalam beramal itu adalah al-maut, yaitu kematian. Jadi bukan bulan-bulan tertentu, bukan tanggal-tanggal tertentu, tapi batas finish bagi seorang hamba di dalam beramal itu adalah al-maut. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud, dan beribadalah kamu rabbaka, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin menurut para ulama, para ahli tafsir, maksudnya adalah al-maut, kematian. Jadi kita disuruh beribadah, terus beribadah sampai datang ajal. Ada seorang alim ulama ditanya, kalau orang itu terus beribadah, lalu kapan seorang hamba itu bisa istirahat? Kapan rehatnya? Kapan bisa merasakan manisnya istirahat? Maka ulama tersebut menjawab bahwa seorang hamba atau orang yang beriman itu rehatnya, istirahatnya adalah ketika sudah masuk surga. Ketika kaki sudah menginjak di surga, sudah melangkah di dalam surga, nah saat itulah sesungguhnya rehatnya seorang hamba. Artinya selagi masih di dunia, selagi masih hidup, berarti terus dan terus sambung menyambung untuk terus taat, untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Yang kedua, alasannya adalah karena kita semuanya ingin mendapatkan mahabbah dari Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan mahabbah dari Allah itu adalah terus menjaga semangat di dalam taat, terus menjaga semangat di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang isinya adalah firman Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Hambaku senantiasa taqarrub kepadaku, kata Allah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi bukan saja yang fardu, bukan hanya yang wajib, tapi bahkan komitmen untuk menjaga hal-hal yang sifatnya sunnah. Sholat jamaah, tilawah, tarawih, ini adalah hal yang sunnah. Hambaku senantiasa taqarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Jadi buah daripada komitmen untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan mahabbahnya, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, apa sih keuntungannya kalau seorang hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Di dalam satu hadis diterangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah umumkan kepada penduduk langit. Terlebih dahulu Allah sampaikan kepada malaikat Jibril bahwa Allah mencintainya, dan Allah memerintahkan kepada Jibril untuk juga mencintai hamba tersebut. Maka jadilah Jibril mencintai orang tersebut. Bahkan kemudian Jibril membuat pengumuman kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai hamba tersebut, mencintai fulan bin fulan. Maka jadilah seluruh penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Bahkan bukan hanya itu, bahkan kemudian Allah menjadikan penduduk langit, bukan hanya penduduk langit, tapi juga penduduk bumi, orang
orang yang beriman untuk juga menerimanya, untuk juga mencintainya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, maka seluruh penduduk langit dan bumi pun turut mencintainya. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, di dalam hadis yang lain diterangkan, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka pendengarannya, penglihatannya, gerak langkahnya senantiasa dalam bimbingan Allah, senantiasa dalam kontrol Allah, senantiasa dalam riayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah dengan demikian dia akan sampai tujuan. Dia tidak akan tersesat jalan. Dia tetap akan di atas jalan yang lurus, tidak belok-belok, tidak bengkak-bengkok, dan akhirnya sampai kepada tujuan yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, rahimahullah. Jadi itu diantara alasan kenapa kita terus dan terus menjaga semangat ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah ingin mendapatkan mahabbahnya, mendapatkan cintanya. Yang ketiga diantara alasannya adalah bahwa kita semuanya ingin husnul khotimah, ingin mengakhiri perjalanan hidup kita itu dengan akhiran yang baik. Karena jamaah sekalian, orang itu yang paling akan diperhatikan, sesuatu yang paling menentukan itu adalah akhirannya, ujungnya. Kalaulah kita belum baik di awal perjalanan kita, maka kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki ujung perjalanan kita, memperbaiki akhirat, dan itu yang akan sangat menentukan. Jemaah sekalian, rahimahullah, dan salah satu cara, salah satu kiat agar kita mendapatkan husnul khotimah adalah terus menjaga kehidupan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keterkaitan antara kebiasaan hidup kita dengan nanti bagaimana kita meninggal. Ada seorang ulama berkata, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka matinya juga akan seperti itu. Matinya sesuai dengan kebiasaannya tadi. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi yaumal qiyamah. Siapa yang meninggalnya di atas suatu perbuatan, di atas suatu amal, ya, maka nanti di hari kiamat begitulah akan dibangkitkan. Jadi ini saling berkaitan. Kebiasaan hidup kita itu biasanya akan mengantarkan bagaimana kita mati, ya. Seperti apa kita mati? Mati baikkah, mati burukkah? Sesuai dengan kebiasaan hidup kita, ya. Nah, bagaimana kita mati? Nanti itulah gambaran kita dibangkitkan di hari kiamat. Sebagai contoh kasus nyata, ya, di masa Nabi itu ada seorang sahabat yang ikut serta haji bersama Nabi, masih dalam kondisi ihram. Dia jatuh dari kendaraannya, sehingga cerita meninggal dunia, masih dalam kondisi ihram. Maka kemudian jenazahnya diurus, dan Rasulullah terakhir mengatakan, orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Karena saat meninggal itu dalam kondisi ihram, yang ketika ihram itu kan banyak berucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik ila akhir. Maka nanti, karena ketika meninggal itu dalam kondisi seperti itu, nanti di hari kiamat dibangkitkan juga dalam kondisi bertalbiyah. Nah, jadi dalam kondisi apa dia meninggal, begitulah dia akan dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, bagaimana dia meninggal? Sesuai dengan kebiasaan kesehariannya. Oleh karena itu kita berkepentingan untuk membiasakan diri dalam kebaikan. Forum-forum semacam ini, forum nasihat, forum kultum, dan seterusnya, ini adalah salah satu sarana agar kita selalu, ya, kalau ada menurunnya terus naik lagi, kalau ada malasnya terus semangat lagi, kalau ada melencengnya terus lurus lagi, agar kemudian nanti ketika meninggal kita dalam kondisi lurus, dalam kondisi taat, dalam kondisi yang semangat.
Karena ada satu penyakit jamaah sekalian ya. Penyakit ini mungkin di dunia kedokteran nggak dikenal ya, tapi ini bahaya. Ini bisa mengenai siapa saja, tidak pandang bulu, termasuk ustadz, termasuk kiai, termasuk siapa, termasuk orang alim, orang yang tidak alim, semuanya berpotensi terkena penyakit tersebut. Ya, yang imun dari penyakit tersebut hanya malaikat. Penyakit apa itu? Penyakit futur. Futur itu F-U-T-U-R, futur. Futur itu males setelah sebelumnya semangat, kendor setelah sebelumnya kenceng, ya. Nah itu kan siapa aja bisa Pak ya, siapa aja bisa. Buktinya mungkin di awal-awal masjid ini atau musola ini penuh nggak Pak? Penuh ya. Sekarang tinggal berapa ini? Ya tentu kita husnuzon, mungkin ada yang memang tidak masjid yang lain, ada yang sudah pulang kampung. Alhamdulillah bahwa semua orang punya potensi untuk terkena futur, ya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini bahaya ya. Kita kan tadi inginnya husnul khotimah, ya. Tapi pada saat semangat, pada saat kencang, pada saat dalam kondisi iman kita naik, kita tetap hidup. Tapi ada orang lagi malas, lagi down, lagi menurun, ya amalnya meninggal. Kan ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Coba sekalian, sekali lagi, ya komitmen kita untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah, sabar kita dalam taat kepada Allah itu akan mengantarkan insya Allah bagaimana kita meninggal. Bagaimana kita meninggal, begitulah orang itu akan dibangkitkan. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, waman asya ala taati ya'ba karamullah an yamuta ala maksiyah. Siapa yang biasa dalam hidupnya itu dalam ketaatan, maka orang itu akan dihindarkan meninggal dalam kondisi maksiat. Dan itulah yang kita inginkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmatullah. Jadi paling tidak 3 hal itu. Kenapa kita itu mesti harus selalu menjaga semangat kita di dalam ibadah, mesti harus tetap kokoh, teguh di dalam ketaatan. Kalau ada nurunnya, namanya juga manusia, tapi bagaimana terus tidak drop, tidak terus drastis, tapi kemudian naik lagi. Karena memang iman itu naik turun, itu manusiawi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi jangan sampai kemudian turun terus akhirnya hilang sama sekali. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, itu tadi beberapa alasan. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana agar kita tetap sabar di dalam taat. Yang pertama adalah al-ihtimamu bi islahil qalb. Kita mesti punya komitmen untuk apa? Memperbaiki, mengislah hati kita. Karena hati kita itu termasuk faktor utama bagaimana fisik kita, bagaimana gerak jasad kita. Jamaah sekalian, rahmatullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging itu baik, jasad kita baik. Kalau dia buruk, maka jasad kita juga akan ikut buruk. Apakah segumpal daging itu? Kata Rasulullah, al-qalbu, yaitu qalbu. Kita sering menggunakan istilah kalbu, tapi yang benar itu qalbu, ya, pakai qaf, qalbu. Jemaah sekalian, rahmatullah, karena itu di antara ulama mengatakan hati itu raja, hati itu panglima. Baik buruknya masyarakat, baik buruknya prajurit itu tergantung pimpinan, tergantung panglima, tergantung rajanya. Maka sekali lagi, agar fisik kita, agar jasad kita baik, perilaku kita baik, salah satu yang harus kita perbaiki, ya, itu adalah hati. Itu yang paling mempengaruhi. Jamaah sekalian, rahmani wa rahmatullah. Makanya dalam bait lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional kita itu kan ada bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwa dan badan, jiwanya baik, jiwanya sehat, badannya juga biasanya juga demikian. Jamaah sekalian, bagaimana mengislah qalbu, mengislah hati? Paling tidak 2 hal. Pertama adalah menghiasi hati kita, membiasakan hati kita dengan amal-amal yang baik, amalan-amalan yang kaitannya dengan hati yang baik. Apa? Banyak syukur, banyak husnudon, selalu husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk juga mengokohkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk misalnya
punya mahabbah yang selalu dipupuk ya, dirawat ya, menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, memastikan bahwa setiap amal yang kita lakukan itu selalu berorientasi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amalia yang baik kaitannya dengan hati, mari kita hiaskan di dalam kalbu kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Pada saat yang sama, mari kita bersihkan, mari kita sterilkan hati kita dari penyakit-penyakitnya, dari hama-hamanya, dari hal-hal yang bisa merusaknya. Apa? Hal-hal yang akan merusak hati itu dengki, iri, suudzon, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, kalau jiwa kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, pada saat yang sama kita bersihkan dari penyakit-penyakitnya, maka insya Allah hati kita menjadi qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih dari hal-hal yang buruk di dalamnya. Jemaah sekalian, kalau jiwa baik, qalbu baik, maka biasanya akan juga punya pengaruh yang besar terhadap perilaku, ya, terhadap termasuk dalam konteks tadi terhadap semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara? Yaitu dengan berkomitmen untuk menjaga amalia-amalia, menjaga ibadah-ibadah, khususnya yang sunnah. Kalau yang wajib sudah kita nggak bahas lagi ya, bagi kita yang wajib itu sudah harga mati lah, sudah sesuatu yang memang sudah harus, nggak usah ditawar-tawar lagi. Level kita ini lebih kepada bagaimana meningkat untuk menjaga, untuk berkomitmen kepada yang sunnah. Nah, yang sunnah-sunnah yang sudah selama 2/3 Ramadan kita jaga, kita rawat, kita perjuangkan, mari dijaga terus. Apalagi sekarang kita sudah di 10 terakhir Ramadan. Bukan hanya harus dijaga, tapi harus ditingkatkan. Karena Rasulullah SAW di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan itu justru mencontohkan untuk apa? Mujahadahnya lebih kuat dibandingkan di hari-hari yang lain. Jamaah sekalian rahimahullah, di dalam satu hadis diterangkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang dilakukan secara ajek, kata orang Jawa ya, ajek, lumintu, yang terus menerus, yang mudawamah, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jumlahnya sedikit tapi terus menerus, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak ya. Orang Jawa Timur kalau bilang banyak itu banyak ya, banyak sekali tapi hanya sekali atau sesekali. Nah, jadi sedikit tapi terus menerus itu lebih baik. Ya, termasuk tilawah Quran kita, jamaah kita, ya, zikir kita dan seterusnya. Mari kita jaga, kita pertahankan, karena itu juga yang akan mengantarkan kita menjadi satu kebiasaan dan akan mengantarkan bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, termasuk di antara yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dimaksud di sini tentu doa yang terkait dengan kekokohan jiwa, terkait dengan keteguhan hati di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang sangat sering dibaca oleh Rasulullah itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku, ala din, di atas agamamu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, Rasulullah SAW itu kan beliau dikasih wahyu, diturunkan kepada beliau Al-Quran ya, tapi beliau masih sering membaca doa tadi. Suatu ketika ditanya oleh istri beliau, ada apa gerangan? Kenapa sering baca doa tadi? Kata Rasulullah adalah karena hati manusia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah kokohkan, Allah teguhkan, Allah istiqomahkan. Tapi sebaliknya kalau Allah mau, Allah bisa gelincirkan, Allah bisa sesatkan. Makanya di antara doa juga yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana, wahai Rabb kami,
wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami kepada kesesatan, ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk pada kami. Ini memberikan isyarat ada orang yang tadinya sudah dapat petunjuk melenceng lagi, meleng lagi, keluar dari jalur. Ada orang yang tadinya semangat lemes lagi, tidak semangat lagi, dan kadang ada keterusan, ada yang turun sebentar terus balik lagi, tapi ada keterusan keterusan. Nah, ini yang kita tidak ingin. Jemaah sekalian rahmatullah, maka doa ini penting. Di antara doa yang diajarkan ulama adalah Allahumma rzuqna istiqomah, ya Allah karuniakan kepada kami istiqomah. Jemaah sekalian rahmatullah, yang kemudian penting untuk kita lakukan agar semangat ini terus tetap terjaga, ya, bahkan bisa meningkat, adalah pentingnya kita membaca kisah-kisah para pendahulu kita. Sebab kalau kita hanya melihat diri kita, terus kita bandingkan dengan orang yang capaiannya di bawah kita, wah, kita merasa udah paling top, paling hebat, dan bahkan ya nanti cenderung gurur, cenderung akhirnya ujub, ya. Tapi coba kita ya bandingkan dengan cara membaca kisah-kisah orang terdahulu, kisah para salafus saleh, para sahabat, para tabi, para ulama. Niscaya kita ini masih sangat tertinggal jauh, dan itu akan memompa semangat kita, memberikan tasjid, memberikan motivasi paling tidak untuk bertahan. Bahkan kalau bisa dengan membaca itu akan termotivasi untuk meningkat. Jemaah sekalian, dan itu pula rahasia kenapa di dalam Quran itu tidak hanya berisi hukum-hukum. Quran itu tidak hanya berisi ayat-ayat hukum, tapi di antara isi Quran itu adalah kisah-kisah. Ada kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa tujuan kisah-kisah itu dihadirkan? Salah satu tujuannya adalah untuk mengokohkan Nabi Muhammad SAW sekaligus juga umatnya. Kalau Nabi Muhammad itu juga adalah manusia yang kadang juga ini naik turun, atau dalam pengertian kadang sedih, kadang saya ini dalam kebenaran, kenapa ditentang, kenapa ada perasaan-perasaan yang dirasakan kebanyakan manusia juga dirasakan oleh Rasulullah. Maka dikasih kisah itu untuk menunjukkan bahwa yang didustakan oleh umat itu bukan hanya diri, tapi nabi-nabi terdahulu juga demikian. Nah, dengan adanya kisah-kisah itu, Nabi termotivasi, Nabi tersemangati. Begitu pula kita, kalau kita baca kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang yang lebih baik daripada kita, minimal kita akan bertahan dengan capaian yang sudah kita capai, bahkan kemudian kita punya semangat untuk meningkatkan. Jamaah sekalian rahmatullah, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah berkawan dengan orang-orang yang juga punya semangat, yang punya ketahanan dalam taat, ya. Karena teman itu punya pengaruh yang besar. Teman baik ikut mempengaruhi kebaikan kita. Teman yang malas, kita juga ikut ketularan malas. Orang misalnya kita nggak ngantuk, ya, sambil kita ngantuk ikut ngantuk. Jadi itu teman itu pengaruh, ya, mempengaruhi. Jadi oleh karena itu di dalam Quran itu tidak hanya kita diperintahkan beriman, bertakwa, tapi bahkan juga disuruh membersamai orang-orang yang beriman, orang-orang yang teguh, orang-orang yang shodiqin, gitu, ya. Itu salah satu di antara hikmahnya adalah itu. Jamaah sekalian rahmatullah, terakhir ini kita sudah di 10 akhir, ya, sudah masuk 10 akhir. Ya, apalagi sekarang malam ganjil, maka sekali lagi mari kita kerahkan, ya, segala daya dan tenaga kita, ya. Ada satu ungkapan begini, Mbak, ya, disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Kuda pacuan itu ketika sudah mendekati garis finish, mendekati etape terakhir, itu biasanya apa? Dia akan mengerahkan segala daya, segala kekuatannya. Demi apa? Demi sampai garis finish, bukan sekedar sampai, tapi sampai garis sebagai juara. Nah, kata Ibnul Jauzi, jangan sampai kita kalah sama kuda. Jangan sampai kita kalah. Iya, itu ungkapan beliau, dalam ungkapan bahasa, jangan sampai ya kuda lebih baik daripada kita. Sekali lagi, yang akan diperhatikan, yang akan menentukan, ya, penilaian kita itu adalah akhirnya. Bolehlah kita belum baik di awal, belum maksimal, tapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki akhirat kita.
al-ibratu bil khawatim. Yang akan menjadi penentu dari amal-amal kita itu adalah penentunya. Saya kira ini jemaah sekalian mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi kita saling menyemangati, saling memberikan tasyik untuk kemudian kita bisa bertahan dan bisa bahkan meningkat, ya, meningkat dari apa-apa yang sudah kita capai. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi nama saya itu keliru ya. Nama saya bukan Mufid ya. Abdul Muhyiddin Murtado. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.